Handphone dong, depan dong, handphone handphone. Ya Bang Kris gimana Bang? Bang Kris munduran yuk. Mundur yuk teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handphone. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini jadwalnya mediasi, ya, tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan. Ya. Kami hormati, kami paham kesibukan mediator ini kan memang beliau sebagai hakim juga, tetapi memang Perma nomor 1 tahun 2016 kan ada 30 hari ya prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mungkin masih ada sekitar 2 minggu lagi. Ya, sebenarnya hari ini adalah report daripada para prinsipal untuk melaporkan PR-PR yang diberikan oleh hakim mediator. Ya, tetapi karena memang beliau tidak bisa ya, kita tinggal tunggu panggilan selanjutnya. Nanti kami info lagi kepada kawan-kawan media. Ya, untuk sidang hari ini seperti itu. Bang, mungkin menjawab soal Bang terkait yang isu viral itu, mungkin tuduhan dugaan perselingkuhan, bisa di Abang? Selanjutnya silakan. serahkan kepada Cici bentar Cici. Ciwen, sedikit Ciwen. Udah Bang, udah langsung aja Bang. Munduran. Munduran. Oke, Bang Kris menjawab semua tuduhan yang Tuduhan soal perselingkuhan Bang, mungkin kan dari pihak RO meminta bukti Bang. Ya. Jadi begini, prinsipnya kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada hal-hal yang sangat privasi, yang tidak sengaja terbuka dari siapa yang membuka ya, dari pihak kuasa hukum RO. Kami sangat menyesali ya, apa yang telah rapat-rapat kami jaga, apa yang sudah kami diskusikan dengan semua tim lawyer dan klien, bahwa kita harus menjaga rapat hal-hal yang sangat privasi. Ternyata tidak sengaja publik menjadi tahu. Ya. Ini adalah konfirmasi kami bahwa chat itu betul. Ya. Tetapi isinya kami tidak mau menyampaikan itu di media. Ya, isi chatnya benar atau tidak seperti itu atau tidak, itu tidak di ranah kami, karena kami sudah punya ranah sendiri yaitu pengadilan. Sehingga isi dari chat itu akan kami sampaikan semua nanti di pengadilan. Ya, tetapi chat dari klien kami kepada klien Bang Minola itu betul adanya. Ya, jadi satu hal kami sangat menyesalkan, ya, terbukanya hal-hal yang sangat privasi itu. Yang kedua, terkait dengan video pertengkaran, kami sampaikan sekali lagi bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka terkait dengan penyakit 3 huruf itu, bukan dari kami, ya. Netizen sudah paham, netizen sudah pintar, jadi bukan dari kami. Lalu terkait dengan video pertengkaran, lagi-lagi itu bukan dari kami, melainkan dari kuasa hukum RO, ya, bahwa pertengkaran itu mau menjelaskan sebenarnya bahwa klien kami adalah marah-marah, tetapi sebenarnya netizen lagi-lagi tidak bodoh, netizen sangat pintar, ya, bahwa pertengkaran video itu adalah pertengkaran terhadap titik-titik. Bisa dilihat videonya langsung, bisa didengar langsung pertengkaran seperti apa, ya. Itu juga nanti akan kami sampaikan di persidangan. Kami tidak membuka terlalu jauh isi video itu, tetapi semua bisa melihat, mendengar, ya, bagaimana seorang ibu, ya, sekian lama pernikahan, di akhir pernikahannya itu dia marah besar, ya. Jadi klien kami itu marah besar, jadi kecewa berat, makanya terjadilah pertengkaran itu, terjadilah marah-marahnya seorang istri. Bayangin, ya, bahwa kawan-kawan juga perlu tahu, klien kami pernah, ya, ini saya sampaikan sekali lagi, klien kami pernah menjaga suaminya pada saat masa pernikahan. Di saat suaminya sedang mengalami sakit kesehatan yang titik terendah dari kesehatan suaminya, klien kami menjaga dengan setia, tidak meninggalkannya di saat itu, sampai si suami bisa pulih kembali dan beraktivitas seperti semula. Artinya istri ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pernikahan, ya.
lalu ada di akhir pernikahan, ada pertengkaran besar, marah besar, itu harus menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa sampai marah? Ya, itu yang harus kita bisa pahami bersama. Tetapi lebih lanjut dari masalah ini kami nggak bisa sampaikan di media karena memang itu hal yang privasi. Kami tidak mau menyudutkan siapapun. Karena kalau kami menyudutkan kliennya Bang Minola, itu berarti kami juga menyudutkan anak-anak klien kami. Jadi kami menjaga. Makanya saya dari dulu bilang, kita sudahilah ya perdebatan di media sosial, perdebatan di media, di layar TV, di layar digital, itu kita sudahi. Karena apa? Kasihan anak-anak. Kita jaga semua situasi ya. Jadi konfirmasi kami terkait penyakit 3 huruf sudah clear ya, bahwa chat itu betul, tetapi kami tidak membahas soal penyakit 3 huruf itu ya. Itu nanti ranahnya ada di persidangan. Oke Bang, tapi penyakit 3 huruf itu dua belah pihak mengetahui Bang. Saya tidak mau bahas terlalu jauh terkait penyakit 3 huruf karena itu privacy ya. Tetapi chat yang tidak sengaja terlihat pada saat acaranya podcast Densu itu adalah chat yang benar dilakukan chatnya kepada klien Bang Minola. Tetapi isinya kami tidak mau berkomentar ya. Jadi saya harap mohon dihormati karena ada anak-anak yang kita jaga. Oke Bang, terkait Bang terkait dugaan perselingkuhan. Bang, dugaan WNH perselingkuhan punya seperti bukti apa? nggak, Bang? Jadi gini, Ada bukti nggak sih Bang? Bukti nggak sih Bang dugaan perselingkuhan? itu kan selingkuh mungkin taunya dari video ya. Nah, jadi menurut kami baiknya jangan framing, dalam artian pihak yang nge-spill itu jangan fokus di situ aja. Ibarat cerita 1 sampai 10 ya, jangan poin 4 dan 5 saja yang di-spill, tapi coba 1 sampai 3-nya apa, 5 sampai dan seterusnya apa, jangan harus utuh. Jangan cuma oh ini berantem, tapi tanya dong, apa isi berantemnya, penyebab berantemnya, kenapa, kok bisa terjadi, efeknya seperti apa, itu harus ditanyakan. Jangan cuma kasih isu seperti itu aja, itu kan nggak baik juga. Oke, Bang, Terkait buktinya apa Bang? Ada buktinya nggak Bang soal perselingkuhan itu Bang? Kuat nggak sih Bang? Ini Ada bukti. yang bilang kami tidak mau membahas siapa yang selingkuh. Tonton saja videonya. Di situ sudah jelas kata-katanya apa yang dipertengkarkan ya. Kami tidak mau membuka masalahnya secara detail di media. Maaf rekan-rekan, kami tolong hormati juga bagaimana ada anak-anak ya, kecuali mereka yang bertengkar tidak anak-anak ya. Kalau kami buka aib satu pihak, artinya itu membuka aib lain kami juga. Jadi kami sangat-sangat menyesali semua ini menjadi terbongkar di dunia digital, karena anak-anak pasti nanti akan melihat. Itu menjadi trauma tersendiri, menjadi PR tersendiri akhirnya buat orang tua ya. Kami kasih sesi pertanyaan kepada rekan-rekan media 1-2, mungkin setelah itu kami juga akan irit bicara dulu ya, mengklarifikasi beberapa hal. Monggo silakan Bang, tapi ada kan buktinya, ada Bang, atau gimana Bang? Ada pertanyaan apa kira-kira yang mau disampaikan? Terkait pinjol Bang, soal 3 pinjol Bang, terkait pinjol kan di sana ini Bang membantah Bang. disampaikan oleh partner saya. Mungkin kita berawal dari statement kuasa hukum RO yang menyatakan bahwa kliennya hanya memiliki 2 nomor ya, benar ya? Mungkin bisa dilihat ya. Oke, di sini saya akan perlihatkan beberapa bukti yang bisa saya sampaikan bahwa mengklarifikasi statement tersebut. Yang pertama ya. Bang. Ini yang pertama ya. Kami tidak bisa membuka semuanya pastinya karena kami paham aturan, kami tahu ada undang-undangnya yang melarang itu. Jadi ini perlu diperhatikan saja oleh para media ya. Ini nomor pertama. Kode tengahnya ini ya. Bisa dilihat ya. 157 nomor pertama. Oke. Sekarang benar, ada nomor kedua, benar. Ini nomor kedua. Ya. Ada kodenya. 828 ya. Sudah lihat ya, berbeda ya. Jadi benar ada 2 nomor, benar. Tapi apakah pernah disampaikan bahwa ada nomor ketiga? Ini buktinya nih. Klien kami pernah chat ke nomor pertama. Benar, otomatis pastilah ya, nomor pertama kan. Nah, kemudian ada lagi chat ke nomor kedua. Ini yang ditampilkan juga sebenarnya pada saat podcast ya. Maaf, nomor yang satu nggak dibalas-balas. Ini bukti bahwa klien kami benar mengetahui ada nomor kedua, benar. Kemudian chat terakhir
ke nomor kedua. Ini ya. Tahan bang. Ini nomor kedua ya, masih ya. Nah, kemudian kemarin disampaikan kan, klien kami pindah rumah, chat ke nomor yang mana? Klien kami terakhir tanggal 20 Juni, ini mohon maaf harus kami tutup ya, karena privasi. Nah, disampaikan tanggal 20 Juni ke nomor kedua ya, nomor kedua, bahwa klien kami menginformasikan klien kami pindah rumah dengan alamat yang harus saya sensor, tidak deliver ya. Kemudian disampaikan di podcast bahwa klien kami mengetahui nomor ketiga. Nah, ini faktanya. Ada chat ke anak, apakah ini nomor ketiga? Apakah ini nomor ketiga? Silahkan publik yang menilai ya. Ini nomor ketiga, mohon maaf isi chatnya harus kami blok, harus kami blur. Ini tanggal 3 Juli ya. Jadi bahwa ketika klien kami tidak mengetahui nomor ketiga, apakah wajar? Iya. Kan dia chatnya ke anak-anak ya. Jadi ketika klien kami menyampaikan informasi pindah rumah, ke chat nomor yang kedua sudah dilakukan, tapi ternyata ada nomor ketiga, ya klien kami tidak tahu dong. Benar nggak? Sekarang logikanya orang yang ganti nomor yang informasikan atau orang yang tidak ganti nomor yang mencari-cari nomornya? Ini kan mau menjalin suatu komunikasi yang lancar dan baik, ya kan? Apa salahnya untuk memberikan informasi bahwa yang bersangkutan punya nomor ketiga supaya komunikasinya bisa lebih lancar ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu kami klarifikasi terkait dengan nomor tersebut. Kemarin dibahas mengenai tiket Blackpink, bener ya? Tiket Blackpink dibahas, katanya tahu kok ini waktu chat pakai nomor kedua, benar. Memang chatnya ke nomor yang kedua kok membahas soal Blackpink. Nah, kemarin disampaikan bahwa klien kami yang seolah-olah memaksa ingin mendapatkan satu kursi tambahan. Ini yang perlu kami jelaskan ya. Tiket awalnya dibeli hanya untuk 3 orang. Tiket dibeli hanya untuk 3 orang. Di situ untuk anak-anak dan RO awalnya. Ya. Tapi RO berhalangan hadir. Kemudian klien kami menyampaikan, kamu yang janji kan sama anak-anak nonton Blackpink, tapi kamu juga yang Tahanan mau masuk. membatalkan. Oke, di mana? Dikit lagi bang. Dikit lagi bang. Oke. Kemudian ditanya, akhirnya karena RO tidak bisa. Pindah dulu. Oke. Kayak tadi. Nah, kemudian klien kami bertanya, jadi Onyo jadi anak-anak hanya ditemani dengan Onyo. Ya. Logika berpikirnya begini. Konser Blackpink itu kan ramai, ya, ribuan orang di dalam stadion itu. Kalau hanya Onyo yang bersama dengan 2 adik-adiknya, kalau salah satu mau ke toilet seperti apa? Apa mereka harus ditinggal salah satu di tempat duduk? Apa harus diboyong semua? Nah, ini yang menjadi kekhawatiran klien kami. Itu kenapa akhirnya klien kami bertanya, bisa gak ada satu row lagi tempat duduk yang 1 row? Benar, klien kami bertanya, tapi 1 yang tidak dijelaskan oleh kuasa hukum RO. Klien kami menjawab, bertanya, gak apa-apa, aku yang bayar aja. Ya, jadi klien kami memang meminta untuk 1 seat 1 row, tapi klien kami yang akan bayar. Tujuannya apa? Supaya mendampingi orang yang pada saat itu misalkan bertiga, kalau salah satu mau ke toilet, salah satu tidak perlu ikut. Ada yang menjaga. Tujuannya baik. Dan maksudnya pun baik, mau membayar. Tapi kenapa lalu kemudian di framing klien kami memberikan tekanan katanya? Ketiga. Sepertinya saya harus putar dulu ya statement dari kuasa hukum RO. Yang ini ya. Antrian dengan nomor 26. Silakan menuju loket 4. Dengerin suara, tunjukin. Tujuan bang, tengah aja. Kirin aja. Antrian dengan nomor 19. Silakan menuju loket Ya. 2. Apa kata-katanya? Bahwa lelang tersebut adalah
upaya klien kami, upaya Sarwenda untuk menekan Ruben, ya. Jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA yang ditujukan kepada klien dari yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya. Peringatan ketiganya dulu. Ini adalah peringatan ketiga ya. Tulisannya dulu di zoom aja. Silakan. Peringatan ketiga. Ya, peringatan ketiga. Oke. Sini. Nah sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Pahami? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Oktober Cek Blackpink 2000 berapa? tadi tanggal berapa? 2025. Oktober ya? 2025. Oktober ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke, itu yang perlu kami klarifikasi. Silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Utang dan pinjamannya emang berapa, Pak? Silakan untuk utang. Kalau ya menyambung dengan tadi yang lelang, jadi perlu diluruskan juga. Abangnya majuan ya? Ya, klien kami itu keluar dari rumah yang di BDN ke rumah yang sekarang, ya kan? Bukan hanya karena ada datang debt collector ataupun orang-orang yang menagih utang, tapi salah satunya tadi itu karena rumah mau dilelang. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan Range Rover ya. Ya, nah, yang mungkin yang kami bisa tunjukin adalah tagihan dari Bank CIMB Niaga Finance. Ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. Nah, gitu. Bang, ngatasin Bang, kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil Mini Cooper yang dimaksud ini. Kan begitu. Nah, selanjutnya ini juga ada beberapa kali nih kita dichat nih. Jadi cukup mengganggu ya. Iya, ini April tanggal 6 2026, ini tanggal 7 juga. Ini juga Mei. Yang terbaru itu. Iya, bulan Mei juga kan dihubungi berkali-kali. Tahun berapa itu, Bang? 2026. 2026. Tanya terkait mobil Mini Cooper. Jadi kalau dia bilang masa media ini, ya faktanya ini kok. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Oke, baik. Baik, kawan-kawan. Jadi begini. Kami kuasa hukum Sarwenda bicara kalau tidak salah 2 minggu lalu ya. Kami diminta terus setelah 2 minggu lalu pada saat selesai mediasi, kami diminta ditanya sama wartawan untuk wawancara, kami tolak. Bukan karena kami sombong, tapi karena kami menghormati proses yang sedang berjalan di pengadilan ya. Hari ini pun kami menggunakan hak jawab kami. Bukan karena kami ingin menzolimi orang, tetapi kami ingin menjawab, meluruskan fakta sebenarnya. Ya, kami berharap sudahlah, ya kan, kepada kuasa hukum RO karena sudah memilih pengadilan ini menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah, sudahlah, tidak perlu melakukan terus-terusan wawancara yang ujungnya terkesan memframing, ya, terkesan memframing. Kami punya setebal ini bukti-bukti, tapi kami tidak sampaikan di media karena kami menjaga privasi. Ya, kami tidak ingin anak-anak ini terus menonton pertengkaran orang tuanya. Ya, tetapi kami perlu ingatkan sekali lagi, apa yang disampaikan ke media, tolong kita sebagai lawyer harus menyaring dulu. Ya. Jangan semua apa-apa dikasih dengan klien langsung kita share. Akhirnya, mohon maaf, hal yang kami tutup rapat-rapat, ya, akhirnya terbuka. Tidak sengaja terbuka. Oleh siapa? Oleh apa yang dilakukan oleh pihak
kuasa hukum RO. Ya, kami paham manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kami juga memahami senior kami mungkin lelah saat itu. Ya, tapi kami tidak akan terus berbicara soal itu karena itu privacy. Ya, tetapi harus diingat sekali lagi, Wenda pernah ada pada saat pernikahannya menjaga, merawat suaminya di saat suaminya mengalami kesehatan terendah. Ya, Wenda pernah menjaga itu sampai suaminya bisa kembali pulih beraktivitas. Ya, saya tidak bicara apa penyakitnya. Ya, saya hanya menyampaikan Wenda sebagai istri tidak meninggalkan suaminya di saat suaminya mengalami kesehatan terendahnya. Ya, artinya dia adalah istri yang baik. Ya, jadi kita mohon ke depan sama-sama mendinginkan, tugas pengacara juga mendinginkan. Kami tidak akan mau lagi menanggapi di luar dari hari ini karena apa? Karena buat kami tidak ada yang menang atau kalah. Saya jujur, kami melihat sekarang ini semuanya kalah. Baik Bang Minola, saya, Ruben, Wenda semuanya kalah. Kenapa? Karena hal yang kita jaga, yang tidak sampai harus media masyarakat tahu akhirnya terbuka semua. Itu kekalahan kami semua. Jadi kami mohon hormati juga, ada anak-anak, jangan lagi tambah rusak mental anak-anak dengan berita-berita yang tidak baik. Ya. Sakitnya itu kapan sih Pak, kalau boleh tahu? Satu hal yang perlu saya tambahkan bahwa asas kebebasan pembuktian yang disampaikan oleh kuasa hukum RO di muka publik untuk media secara teoritis dan secara normatis itu tidak dapat dibenarkan. Ya, kami meluruskan supaya tidak terjadi kesesatan informasi. Kenapa tidak dapat dibenarkan? Karena asas kebebasan pembuktian itu ada tempatnya. Di mana tempatnya? Yaitu di pengadilan. Di pengadilan itu sudah dijamin untuk membuka semua bukti-buktinya tanpa ada yang ditutupi. Tapi ketika bukti-bukti tersebut disampaikan kepada publik, kepada media, itu bukan pembuktian namanya, itu penggiringan opini publik. Ya, menggiring ke arah mana? Yang menggiring untuk menjatuhkan klien kami. Jadi itu yang perlu kami luruskan. Dan mungkin ada satu tambahan lagi yang perlu diklarifikasi. Kapan Bang, awal pernikahan atau Apa itu? sakitnya? Saya tidak bicara sakitnya. Yang pasti pertama gini. Enggak kan Wenda bilang merawat. Ya, merawatnya untuk kapan? itu merawatnya jelas, ya kan? Nah, merawatnya jelas, ya. Itu terjadi pada saat pernikahan. Untuk waktunya, detailnya, tadi sekali lagi itu akan kami sampaikan di persidangan, ya. Bukan kami tidak membuka bukti, tidak mempunyai bukti. Kita punya bukti yang sangat valid, ya. Bahkan terhadap hal-hal yang Bang Minola coba sampaikan bahwa dia sudah cek sesuatu hasil, yaitu kita hormati saja. Ya, saya tidak membantah apapun soal itu karena itu kan mereka yang tidak sengaja terlihat, ya mereka yang harus membuktikan. Tetapi kami punya bukti tersendiri yang akan kami sampaikan di pengadilan yang saya lihat sepertinya berbeda dengan apa yang disampaikan Bang Minola, ya terkait dengan hasil. Ya, tapi itu kita hormati aja, kami tidak masuk ke situ. Tapi sekali lagi saya lihat juga Bang Minola menyampaikan hasil, ya. Tahu-taunya yang disampaikan nilai rujukan, hasilnya terlampir itu disampaikan. Tapi apapun itulah, ya kami tidak ikut campur. Kami kurang tahu ya, karena memang jawabannya tidak ada di yang ditampilkan itu. Sakit pada saat dulu Wenda merawat, sudah pasti di titik terendah kesehatan suaminya, berarti yang serius, ya. Kami tidak bilang penyakit apa, ya. Tapi Wenda di situ dengan tegar dia menjaga, dia tidak pergi, dia tidak meninggalkan suaminya, dia jaga, dia rawat suaminya sampai pulih, ya. Artinya Wenda tidak meninggalkan suaminya dalam kondisi pada saat dia terpuruk kan, gitu, ya. Tapi terjadilah pertengkaran di akhir yang ditunjukkan oleh Bang Minola sekali lagi. Mereka lagi yang menunjukkan bukti itu silakan dicek sendiri pertengkaran seperti apa. Netizen sudah pintar dan sekali lagi kami terima kasih. Netizen ini adalah kontrol sosial, ya. Kami selalu ingat bahwa Wenda juga pernah mengucapkan suatu hal yang kurang baik tapi sudah minta maaf. Netizen juga sudah menegur, kami terima. Kami pastikan klien kami akan coba berusaha menjadi wanita yang lebih baik lagi, ya. Itu aja ya. Bang, kasih Wenda kan Wenda kan marah besar, artinya kan dia Nah, jadi mungkin tambahan ini, ya kan pada persidangan sebelumnya kita bilang ada debt collector datang tuh jam berapa tuh? Jam 21.52 atau kita bisa bilang jam 10 lah, kan gitu. Kapan? 11 Juli. Ini debt collector apa? Pinjol. Menurut mereka kan nggak ada. Ya, mereka bilang, oh, mana buktinya? Kita spill aja dikit ya. Ini ada buktinya nih, ya kan? Tentunya kita punya bukti. Nah, ada buktinya. Cuman kembali lagi seperti kami bilang,
yang tepat bagi kami untuk menyampaikan bukti ini di mana? Di pengadilan, bukan di sini, gitu loh. Ya, Oke ya, kawan-kawan ya. gitu Oke. aja ya. Oke.